Apakah bekas cedera Umar Nurmagomedov bisa mempengaruhi laganya saat melawan Merab nanti? Pertarungan antara Umar Nurmagomedov dan Merab di UFC 311 mendatang menjadi salah satu duel yang paling dinantikan. Umar Nurmagomedov yang dikenal dengan teknik grappling dan striking kelas dunia, memiliki rekam jejak sempurna dengan 18 kemenangan tanpa kekalahan. Namun, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah cedera tangan serius yang pernah dialaminya saat latihan, yang mengharuskannya menjalani operasi beberapa tahun lalu. Cedera tersebut yang melibatkan patah tulang tangan, memaksa Umar Nurmagomedov untuk absen selama beberapa bulan dari kompetisi dan rehabilitasi yang intensif. Meski kini ia telah kembali dan menunjukkan performa yang dominan, termasuk kemenangannya atas Cory Sandhagen, cedera lama sering menjadi faktor psikologis dan fisik yang bisa mempengaruhi performa di pertarungan penting seperti ini. Melawan Merab yang merupakan petarung dengan intensitas yang tinggi dan stamina yang luar biasa, Umar dipastikan akan menghadapi ujian yang berat. Apabila bekas cedera itu masih mempengaruhi kekuatan, cengkeraman, dan kelincahan tangannya, hal ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Merab. Terlebih, gaya bertarung Merab yang agresif dengan takedown bertubi-tubi dapat menekan area-area rentan pada tubuh Umar. Namun, berdasarkan penampilan terakhirnya, Umar tampaknya telah pulih sepenuhnya dan tetap tampil prima. Jika ia mampu menjaga ritme dan mendikte pertarungan melalui striking tajam serta grappling defensif, cedera lama kemungkinan tidak akan menjadi penghalang. Jadi pertarungan ini akan membuktikan apakah faktor fisik dan mental Umar cukup untuk menandingi salah satu juara paling tangguh di kelas bantamweight. Arman Tsarukyan menaruh respek kepada Khabib Nurmagomedov. Khabib for me is a different level fighter, not just like a fighter, like a man, you know. So I like more Khabib than Islam. Arman Tsarukyan, petarung muda berbakat dari Armenia, dengan jujur mengungkapkan kekagumannya terhadap Khabib Nurmagomedov. Baginya, Khabib bukan hanya seorang legenda, tetapi simbol kesempurnaan dalam dunia mixed martial art. Dengan rekor tak terkalahkan 29 kali menang, Khabib dianggap sebagai petarung terbaik dalam sejarah kelas ringan. Menurut Arman Tsarukyan, mantan juara itu berada di level yang sulit dicapai oleh siapapun. Namun, fokus Tsarukyan saat ini adalah menghadapi tantangan besar di bulan Januari mendatang. Laga ulangnya melawan Islam Makhachev, murid sekaligus penerus warisan Khabib Nurmagomedov. Pertemuan pertama mereka pada 2018 berakhir dengan kekalahan Arman Tsarukyan. Akan tetapi, ia tetap bangga telah menjadi petarung pertama yang berhasil membanting Islam Makhachev di UFC, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Jadi pertarungan kali ini akan sangat menarik guys, mengingat keduanya memiliki kemampuan grappling yang luar biasa. Arman Tsarukyan datang dengan semangat baru dan pengalaman yang lebih matang, sementara Islam Makhachev dengan ilmu gulat dari Khabib tetap menjadi favoritnya. Akankah Arman Tsarukyan mampu membalas kekalahannya? Atau Islam Makhachev akan terus mendominasi? Yang pasti, duel ini akan menjadi pertunjukan teknik dan strategi kelas dunia. Who's the better fighter now, Islam or Khabib? Right now? No, not like at their peak. The best of Islam, best of Khabib. It's a tough question. Because Khabib for me is a different level fighter, not just like a fighter, like a man, you know. So I like more Khabib than Islam. Why is that? Because when I was young, I watched all Khabib's fights, and for me, he's a goat in our division right now. It's gonna get me more energy because it's kind of if I beat Islam, it's like kind of beat Khabib's team, you know. Yeah. By the way, something just occurred to me. I came to tell you, when you're the greatest fighter in the world today, they got a name for you.
They don't call you a great fighter, they call you Chaos Covington, only in the Octagon, 10 o'clock Eastern, 7 Pacific, and only on ESPN. Chael Sonnen angkat suara untuk Colby Covington jelang duel panas dengan Joaquin Buckley. Pertarungan seru antara Colby Covington dan Joaquin Buckley menjadi salah satu penutup tahun yang paling dinantikan di UFC di akhir tahun 2024 ini. Keduanya akan bertarung pada Sabtu malam dalam ajang UFC on ESPN. Atmosfer tegang terasa saat keduanya bertemu dalam penimbangan seremonial, di mana mereka bertatap muka dengan intensitas yang tinggi, saling melontarkan kata-kata tajam. Penonton tak hanya disuguhkan ketegangan tatap muka itu, tetapi juga komentar dari legenda UFC, Chael Sonnen, yang berbicara mewakili Colby Covington dalam wawancara pasca penimbangan. Chael Sonnen, anggota Hall of Fame UFC, menambah drama dengan membela Covington dan memanaskan suasana jelang laga. Colby Covington, dengan rekor 12 kali kemenangannya di UFC, mantan juara interim di kelas welter, menghadapi Joaquin Buckley dengan rekor kemenangan 10 kali di UFC dalam pertarungan yang dianggap krusial bagi posisi keduanya di divisi ini. Dengan kemampuan wrestling dominan Covington dan gaya striking eksplosif Joaquin Buckley, laga ini diprediksi akan menjadi ajang adu strategi dan stamina di dalam oktagon. Sementara itu, Chael Sonnen tidak hanya membicarakan teknik Covington, tetapi juga mengomentari bagaimana pertarungan ini bisa menjadi langkah penting dalam menentukan perjalanan karir Covington di tahun mendatang. Semua mata kini tertuju pada duel ini guys, tentunya yang akan disiarkan oleh ESPN, dengan harapan laga akan memberikan akhir epik bagi kalender UFC 2024. Be honest with you, bro, I'm just happy, man, that I'm out here in Tampa. Hey, Tampa, y'all been showing me so much love, man. I appreciate y'all. But at the end of the day, man, look, this dude been quiet. He plays the character, now he want to be soft with it. So at the end of the day, man, we're going to go out in that cage, bro. We're going to retire this man and send his ass off the Twitch. Let's get it. I came to tell you, when you're the greatest fighter in the world today, they got a name for you. They don't call you a great fighter, they call you Chaos Covington, only in the Octagon, 10 o'clock Eastern, 7 Pacific, and only on ESPN. Jon Jones dan Daniel Cormier jelas bukan sahabat karib. Bisa dibilang, mereka lebih cocok disebut musuh bebuyutan UFC. Tapi baru-baru ini, Jones memutuskan untuk bercanda sedikit dengan Daniel Cormier. Walaupun mungkin lebih terasa seperti burn daripada sekedar bercanda biasa. Keduanya memang punya sejarah panjang yang penuh drama. Rivalitas mereka dimulai sejak pertarungan pertama di UFC 182 pada Januari 2013, di mana Jones menang angka setelah 5 ronde sengit berjalan. 4 tahun kemudian, mereka kembali bertemu di UFC 214. Kali ini Jones melibas Daniel Cormier dengan tendangan kepala yang telak. Tapi sayangnya, kemenangan itu dibatalkan menjadi no contest karena Jon Jones gagal dalam tes narkoboy. Hasilnya, ada sebuah momen ikonik. Daniel Cormier menangis di oktagon, jadi bahan meme abadi di internet. Nah, pada hari Kamis yang lalu, Jon Jones mengunggah sebuah video di Instagram story-nya yang bikin banyak orang ngakak. Dalam video itu, dia terlihat meminta seorang temannya untuk menggantung foto Daniel Cormier yang sedang menangis di dalam oktagon. Bakal jadi dekorasi yang keren kan? Ucap Jon Jones sambil tertawa. Oh, that is hilarious. Oh, funny games, guys. That's not really going up there, but that would be funny. Reaksi netizen tentu saja campuran antara terhibur dan geli. Beberapa bahkan bercanda kalau Jones harus berhati-hati. Takut-takut Cormier benar-benar datang ke rumahnya untuk membalas. Kalau mereka bertemu lagi, mungkin kita bakal dapat trilogi yang lebih epik dari drama Hollywood manapun. Jadi apakah Jones benar-benar bercanda atau ini cara halusnya untuk menyiram bensin ke api? Siapa tahu. Yang jelas, rivalitas mereka adalah salah satu yang paling ikonik di UFC. Dan drama seperti ini hanya membuat cerita mereka semakin menarik untuk diikuti.